Halo teman-teman semua, balik lagi bareng saya Syarif Sapata. Di video kita kali ini saya ingin sedikit mereaksi, mengutarakan pendapat saya tentang video atau audio surat terbuka dari Ruslan Buton, mantan anggota TNI yang baru saja ditangkap oleh petugas dikarenakan surat terbukanya yang mengkritik pemerintahan Bapak Jokowi di kala pandemi ini ya. Dan di sini kita akan bahas seperti apa pernyataan beliau dan apakah benar-benar pantas Pak Ruslan Buton ini untuk ditangkap dan ditindak sesuai undang-undang yang berlaku. Kenapa video ini penting buat saya? Karena saya juga sebagai seorang yang menggunakan media online untuk mengutarakan keluh kesah saya, mengutarakan kritikan saya, mengutarakan pendapat saya tentang apapun itu juga. Saya merasa bahaya juga seandainya kritikan ini terlalu dibatasi ya. Karena kritikan perlu dibedakan dengan penghinaan. Sebenarnya nggak susah untuk membedakan kritikan dan penghinaan. Ada opini, kritik, dan ada penghinaan ya. Banyak contohnya. Dan memang perbedaannya ini tipis. Tapi kalau kita sering melihat penangkapan yang ada di Indonesia dan kritik-kritikannya, sebenarnya cukup gamblang sih perbedaannya. Ketika ada kebanyakan orang yang ditangkap itu ketika dia menghina personalnya, menghina fisiknya dari seseorang. Tentunya itu tidak pantas ya, tapi ada kritikan yang mungkin kasar, mungkin tidak elok, mungkin tidak enak didengar, akan tetapi itu adalah murni opini, pendapat dari orang tersebut gitu. Mau baper, tidak baper, kalau itu pendapat, opini menurut saya sah-sah aja, nggak perlu ditangkap, nggak perlu ditindaklanjuti, karena itu adalah hak orang-orang tersebut sebagai warga di negara yang demokrasi seperti Indonesia gitu kan. Ya udah, langsung aja kita lihat audionya dan teman-teman bisa menilai. Saya ikut belajar di sini ya. Saya juga bukan expert di undang-undang ITE yang ada, dan kita melihat sebagai orang yang belum paham lah. Kita benar-benar berdasarkan story yang ada di media saat ini ya. Kita dengerin. Penting, sebelum kita mendengar audio ini, sebelum kita menilai, menjudge opininya dan menjudge situasi yang ada, kita perlu tahu bahwa tentunya masa lalu dari orang ini harus kita hilangkan dulu dari pikiran kita ya. Karena kalau kita sudah ada pikiran buruk terhadap seseorang, ketika kita menilai opini dia, itu kita akan susah gitu, karena terbawa dari masa lalunya gitu. Karena saya udah baca di berita juga banyak kritikan-kritikan yang ada, yang orang yang mendukung penangkapan ini karena sudah melihat berita-berita tentang masa lalu Pak Ruslan Buton. Oke, yaudah, kita dengerin dulu audionya. Kepada yang terhormat Saudara Insinyur Haji Joko Widodo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruslan Buton, mewakili suara seluruh warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat prihatin dengan kondisi bangsa saat ini. Di tengah pandemi COVID-19, saya melihat tata kelola berbangsa dan bernegara yang begitu sulit dicerna akal sehat untuk dipahami oleh siapapun. Kebijakan-kebijakan saudara selalu melukai dan merugikan kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Oke. Dari 30 detik video audio ini, pertama pendapat saya, Bapak Ruslan Buton ini sebenarnya saya nggak tahu audio background itu ditambahin beliau sendiri atau ada orang yang mengedit video audio tersebut ditambahin lagu yang menyemangati gitu ya, lagu pahlawan. Kalau kita lihat memang niat gitu kan. Jadi Bapak Ruslan Buton ini bukan di waktu luang terus dia iseng-iseng pakai HP ngerekam suara, tapi benar-benar direncanakan secara matang. Dia tulis, ada skripnya, surat terbukanya, lalu dia tambahin, saya nggak tahu, tapi kalau seandainya ditambahin, ini ada audio background-nya yang tentunya membuat pernyataan surat terbuka dia ini lebih dramatis gitu kan. Dan sampai sekarang sebenarnya menurut saya masih opini gitu ya. Opini, semua orang boleh berpendapat. Lagi adalah ancaman lepasnya kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat kami cintai ini. Suka atau tidak suka, di era kepemimpinan saudara lah semua menjadi kacau balau alias amburadul.
Oke, jadi ada 2 poin yang diangkat oleh Pak Ruslan Buton. Yang pertama ini tentang penanganan pandemi yang menurut dia tidak bisa dicerna akal sehat. Yang kedua adalah tentang kedaulatan bangsa yang terancam gitu ya. Jadi ada 2 poin sampai saat ini. Dalam segala hal, entah karena ketidakmampuan saudara atau bisikan kelompok yang memiliki kepentingan yang tidak saudara pahami, atau mungkin karena saudara telah tersandra oleh kepentingan para elit politik. Di sini saya tidak akan memaparkan kebijakan-kebijakan saudara yang lebih banyak merugikan rakyat, bangsa, dan negara. Ya, tentunya ya, saya tidak ingin memaparkan. Memang mudah sih ketika kita mengkritik seseorang dan kita tidak memaparkan apa kelemahan-kelemahannya, itu jadi ya sebenarnya bukan kritikan yang bagus juga sih menurut saya. Tapi itu bukan yang ingin kita bahas di sini ya. Yang pengen kita bahas kenapa pantas nggak sih dia ditangkap gitu. Apakah cara kritikan dia, apa yang dikritik sebenarnya bukan sesuatu yang baru di Indonesia. Udah banyak orang yang asal bicara atau ya asal beropini tanpa ada data, tanpa ada contoh-contoh gitu, karena lebih mudah gitu kan. Ya sama aja sih, nggak ada yang berbeda dari kritikan-kritikan yang sudah sering kita dengar lah selama pilpres, selama masa-masa awal presiden, awal kampanye. Sebagai bentuk etika berkomunikasi saya terhadap saudara yang kebetulan menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, Saudara Joko Widodo yang saya hormati, semua sistem yang berlaku di negeri ini bagaikan benang kusut yang sangat sulit untuk dirajut kembali. Oleh karenanya, dengan bahasa yang sangat sederhana ini, saya memohon dengan hormat agar saudara dengan tulus dan ikhlas secara sadar untuk mengundurkan diri dari jabatan saudara sebagai Presiden Republik Indonesia. Nah, kalau kita dengar, sebenarnya cara penyampaian Bapak Ruslan Buton ini menurut saya bagus ya, sangat rapih gitu, menggunakan bahasa baku. Dia mengucapkan assalamualaikum, salam di awal, bilang dengan hormat, dengan secara sederhana gitu kan. Bahasa yang dia pakai sebenarnya sopan, baku, dan tidak kasar. Enak didengar sebenarnya. Jadi hanya memang tidak ada datanya, tidak ada fakta-fakta yang dia kasih di video ini kenapa dia beranggapan seperti itu, beropini seperti ini, berasumsi seperti ini. Tapi itu hak dia gitu. Susah sih. Mungkin ada teman-teman yang bisa tulis di komentar undang-undang apa yang dia langgar sebenarnya ketika dia menyampaikan apa yang dia sampaikan ini ya. Mungkin ada teman-teman yang mengerti hukum. Hal ini perlu dilakukan demi kepentingan bangsa untuk menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia sebelum kedaulatan negara benar-benar runtuh dan dikuasai asing, terutama Cina komunis. Ya, jadi sebenarnya di sini bisa kita bilang ini kayak politik populer ya. Jadi kalau seandainya kondisi negara lagi tidak bagus, kalau kondisi masyarakat lagi tidak nyaman, itu pasti ada satu kelompok yang bakal disindir di negara kita ini. Ya, udah pasti orang Cina, terusnya komunis. Itu pasti jadi sasaran seandainya masa-masa lagi tidak enak ya. Itu sebenarnya lebih ke politik populer, udah lazim di Indonesia gitu. Saya tahu ini adalah pilihan sulit, namun merupakan pilihan terbaik. Saudara seorang negarawan yang pastinya ingin membangun negeri ini. Namun harus jujur saya katakan bahwa saudara belum memiliki banyak kemampuan untuk membangun bangsa yang besar ini. Itu opini kan, kita bisa bilang ya kamu tidak mampu, menurut saya tindakan kamu ini tidak tepat, atau menurut saya performance kamu tidak bagus. Itu semua pendapat, menurut saya itu hak dia gitu, hak dia untuk beropini seperti itu. Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 1945, sehingga terjadilah kebijakan-kebijakan yang menjadi blunder politik yang sangat merugikan rakyat, bangsa, dan negara. Saudara Joko Widodo, sekali lagi saya sampaikan bahwa solusi terbaik menyelamatkan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia hanya ada satu. Saudara harus bersikap kesatria dan legowo untuk mundur dari tahta kepresidenan. Namun bila tidak, bukan menjadi sebuah keniscayaan akan terjadinya gelombang gerakan revolusi rakyat dari seluruh elemen masyarakat, seluruh komponen bangsa. Mungkin ini bagian yang sebenarnya agak kritis gitu ya, ketika dia bilang ini
merupakan bukan ke apa dia bilang keniscayaan. Seandainya terus seperti ini, maka akan terjadi rakyat akan memberontak gitu. Tapi pertanyaannya, menurut saya cara dia masih dalam zona yang oke gitu ya. Dia tidak mengajak orang untuk melakukan turun ke jalan, atau dia tidak ada ajakan di sini menurut saya, dan masih dalam batas kewajaran sih sebenarnya. Elok tidak elok, etis tidak etis itu mungkin tidak elok, mungkin tidak etis. Tapi pertanyaannya, apakah dia melanggar, menyalahgunakan hak dia di sini kan? Menurut saya pribadi sih tidak gitu. Tapi mungkin ada teman-teman yang lebih paham hukum, dan tolong bisa didiskusikan di komentar ya. Dari berbagai suku, agama, dan ras yang akan menjelma bagaikan tsunami dahsyat yang akan meluluh lantakan para pengkhianat bangsa. Akan bermunculan harimau-harimau. Ya oke, ini agak diluapkan gitu kan, dengan cara pilihan bahasanya, terus agak puisi-puisi yang ya dicampur dengan musik, itu kan strategi juga gitu ya, strategi supaya orang yang dengar itu agak berapi-api gitu. Kadang kita suka dibuaikan sih dengan musik, background musik, terus kata-kata yang sebenarnya artinya juga kalau kita dengar berulang-ulang, oke, maksudnya apa, sebenarnya kita nggak nyambung juga gitu kan. Tapi dengan musik yang bagus, dengan pemilihan kalimat yang seolah-olah wah, membarakan semangat gitu, strategi gitu kan. Tapi ya selama nggak melanggar apa-apa ya sah-sah aja sih menurut saya. Singa-singa dan serigala-serigala lapar untuk memburu dan memangsa para pengkhianat bangsa. Sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 2 yang mengatakan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Saudara Joko Widodo, lensirnya Jenderal Besar Soeharto, bisa menjadi sebuah acuan atau referensi untuk saudara lakukan. Sebagai seorang negarawan, beliau dengan legowo menyatakan mundur dari tahta kepresidenan demi menghindari pertumpahan darah sesama anak bangsa. Dan saya berharap saudara juga bersikap demikian, sehingga saudara bisa menghindari potensi pertumpahan darah antar sesama anak bangsa. Oke, di sini ada bagian yang kritis lagi. Cuman pertama dia bilang berharap gitu ya. Itu kan berharap gitu. Hanya saya berharap Bapak Presiden mundur gitu. Gimana menurut teman-teman? Kalau menurut saya masih normal gitu ya. Dan terus tapi kalimat yang kedua gitu mesti kita putar balik sedikit sih. Bisa menghindari potensi pertumpahan darah antar sesama anak bangsa. Bisa menghindari potensi pertumpahan darah sesama anak bangsa. Oke, nggak tahu juga gitu saya. Ini cuma pendapat dia. Menurut dia seperti itu gitu kan. Percaya nggak percaya? Pertiwi memanggil, maka kami akan menjadi garda terdepan untuk menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia. Kendari dalam... Ya, saya nggak begitu ngerti sih yang diomongin Bapak ini gitu. Terlalu banyak kata-kata yang dimainkan gitu. Terus pesannya cuma satu sih saya tangkap sebenarnya. Bapak ini pengen Pak Jokowi mundur, terus Bapak ini pendapatnya bahwa penanggulangan pandemi COVID ini nggak bagus, tapi imbuhan-imbuhan yang dia kasih, musik yang dikasih, terus tugas Bapak ini untuk menyelamatkan anak bangsa segala macem, menurut saya nggak ada isinya gitu kan, nggak bisa saya nggak ngerti gitu. Terlalu berlebihan dan tidak, hanya memang orang jadi semangat gitu kan kalau dengerin lagu kebangsaan seperti ini dengan gaya bicara yang masyarakat semua bla 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 gitu. Itu memang membuat psikologi kita jadi agak gimana gitu. 18 Mei 2020, Ruslan Buton, Panglima Serdadu Ekstrimatra Nusantara. Oke. Ya, itu tadi surat terbukanya Pak Ruslan Buton ya. Saya nggak tahu beliau ini ditangkap hanya karena surat terbuka ini atau ada hal-hal lain. Apakah penyebaran ini melalui WhatsApp menyebabkan dia ditangkap gitu ya?
Cara dia menyampaikannya juga oke. Isinya ya bisa dipertanyakan gitu ya. Saya nggak ngerti tujuan Bapak ini apa gitu di masa-masa seperti ini gitu kan. Mungkin pemerintah melihatnya atau petugas gitu kan. Saya nggak ngerti yang menangkap itu petugas atau pemerintah. Saya nggak ngerti, mungkin mereka melihat punya informasi-informasi yang lain di balik itu gitu kan. Jadi kita nggak bisa judge petugas juga. Mereka punya informasi lebih gitu. Tapi dari pendapat orang awam seperti saya melihat kritikan seperti ini, seandainya ini yang menyebabkan dia ditangkap, menurut saya sih cukup berlebihan gitu ya. Mungkin yang bikin gak enak tuh karena lagi masa-masa pandemi gitu kan, jadi tidak etis waktunya, pemilihan timingnya. Tapi kalau misalnya ini memang tujuannya politis gitu, tujuannya politik tentunya ya tanpa mengetahui latar belakang Pak Ruslan Buton ya. Saya dengar, saya baca gitu, ada juga yang ditulis itu bahwa dia sebenarnya juga pendukung salah satu capres waktu itu, sehingga gerakan-gerakan dia itu sebenarnya lebih cenderung mengarah ke situ gitu kan. Tapi ya selepas dari itu, kalau memang tujuannya politis, sengaja penempatan kritikan ini di masa-masa pandemi, ketika di masa-masa pemerintah memang lagi penuh dengan tekanan sana sini gitu ya, itu benar-benar memang tidak elok sih, tidak etis gitu. Tapi menurut saya ditangkap itu juga tidak pantas juga gitu. Bahkan nanti juga pemerintah yang juga jadi mendapatkan image yang tidak bagus juga ya, bahwa pemerintah juga jadi anti kritik gitu, dan ini sangat disayangkan gitu menurut saya. Oke, sekali lagi teman-teman, tanpa mendukung pihak-pihak manapun ya di video ini, saya cuma pengen menyampaikan pendapat saya sebagai seorang YouTuber, seorang yang saya juga bisa jadi Pak Ruslan ini ketika saya menyampaikan kritik, dan dengan seandainya nanti berlanjut terus dia ditahan, kan membuat kita jadi takut juga gitu kan, karena kita tidak tahu batasnya itu di mana gitu, batasnya kapan kritikan itu akan menjerumuskan kita masuk penjara, kapan kritikan itu dianggap oke gitu. Karena kalau kritikan itu dibatasi dengan sebegitunya teman-teman, maka nggak bagus menurut saya. Saya nggak setuju seandainya kita terlalu membatasi cara orang-orang untuk mengkritik gitu ya. Tapi ya, saya pun sebenarnya agak juga khawatir sih, bilang ini kita mulai mereaksi sesuatu yang agak politis gitu kan. Tapi kita sebagai warga juga jangan terlalu takut berlebihan gitu kan. Nah itu yang sebenarnya saya khawatirkan gitu. Karena teman-teman yang mungkin baru punya pendapat, ide yang berbeda dari pemerintah, dan terus tiba-tiba ingin menyampaikan pendapatnya, juga jadi takut gitu kan, karena contoh-contoh yang sudah ada, misalnya seperti Pak Ruslan Buton ini. Sekali lagi, saya bukan pro pemerintah, saya bukan pro koalisi non pemerintah atau gimana gitu. Saya tidak mau melihat ini dari sisi politiknya gitu ya, tapi lebih ke jurnalismenya, mungkin etika jurnalismenya, dan sebagai orang awam, sebagai YouTuber yang menggunakan media YouTube ini untuk menyampaikan pendapat. Ya udah teman-teman, sampai di sini dulu aja videonya. Semoga kita bisa banyak belajar dari kasus ini, dan sekali lagi kalian bisa tulis di komentar pendapat kalian, ulasan kalian. Semoga kita semakin mendapat kejelasan gitu ya. Semoga ada orang-orang yang bisa membuat hal ini jelas, mana sih batasannya, batasan-batasannya, di mana kita boleh mengkritik, di mana kita tidak boleh mengkritik, dan kapan itu elok, kapan itu tidak elok, dan ya harus jelas gitu. Karena kalau nggak bahaya, nanti ketakutan di masyarakat untuk mengkritik itu sangat nggak bagus sih di negara yang demokrasi ini, yang sedang belajar untuk berdemokrasi gitu. Karena kalau hitungan standar Eropa gitu ya, udah banyak kritikan-kritikan yang lebih parah dari hal-hal seperti ini. Tapi kalau di negara-negara maju biasanya pemerintah juga melihat hal seperti ini berbeda gitu. Oke, sampai di sini dulu aja videonya, dan semoga sehat selalu. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.